Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani. Saya dari Fakultas Usul Din dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan NIM 220103020119. Dan saya di sini untuk menyelesaikan mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mendalami puisi. Tentang materi mendalami puisi terdiri dari mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, mendemonstrasikan puisi, menganalisis unsur pembangunan puisi, menulis puisi, menyusun ulisan dari buku yang dibaca. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama ialah mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyanyinya. Selanjutnya, makna puisi menjadi hal penting bagi pembacaan. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Selanjutnya, menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi pesanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Selanjutnya, menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Selanjutnya, mendemonstrasikan puisi. Membacakan puisi. Yang pertama, dengan irama, rima, dan dengan irama artinya adalah dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Yang keempat, mengatur pernapasan. Yang kelima, sehingga tidak ada mengganggu ketika membaca puisi. Penampilan artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung. Diusahakan harus tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, tidak demam panggung. Selanjutnya, selain hal di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membaca puisi, yaitu berikut saya akan mengulaskannya, yaitu vokal, ekspresi, intonasi, yang bisa disebut juga tekanan dinamik dan tekanan tempo. Selanjutnya, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Setelah ini, yang maksud memahami ini, membaca puisi tersebut berulang-ulang. Setelah kamu memahami langkah-langkah dalam demonstrasi puisi dan mendukung cara pembacaannya, kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang memberikan ciri pada bagian yang tertentu. Selanjutnya, menganalisis unsur pembangunan puisi. Dalam hal ini, menganalisis di diksi dalam puisi. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis keindahan yang diinginkan si pembuat puisi. Kata-kata yang dipilih penyair berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyairnya. Selanjutnya, menjelaskan imaji dalam puisi. Pengamajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajinian, dan kata konkret. Yang pertama, imaji visual. Pengamajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Yang kedua, imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Imaji taktil. Yang ketiga, imaji taktil. Pengamajian dengan menggunakan
perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Selanjutnya, dalam menulis puisi untuk mengungkapkan para perasaan, salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dirasakan, atau dialami. Menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar yang bisa disebut di koran, mendengarkan radio, atau acara berita di televisi. Yang kedua, temukan peristiwa apa yang terjadi di dalam yang saya sebutkan pertama tadi. Dan yang ketiga, berdasarkan isi berita tersebut, buatlah puisi dengan mempertahankan suasana, tema, dan maknanya. Yang selanjutnya, menyusun ulasan dari buku yang dibaca. Ulasan selalu ditunjukkan pada isi buku, bukan pada pandangan sendiri, sehingga dalam memberikan ulasan harus dibantu oleh kerangka isi buku. Berikanlah ulasan pada setiap bagian penting isi buku secara proporsional. Yang ketiga, kemukakanlah ulasan minimal 1 paragraf singkat pada setiap bagian buku atau setiap bab buku non-fiksi yang dianggap menarik. Yang keempat, pada bagian akhir sampaikanlah kesan kamu setelah membaca buku tersebut. Dengan maksud di sini bagaimana kesan setelah kita membaca ini, apa manfaat bagi kita itu. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang materi mendalami puisi. Saya atas nama Jahrani mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.